Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Tentunya dari nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tidak akan mampu menghitungnya karena saking banyaknya nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita gunakan tentunya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk senantiasa menjadikan bekal kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan orang-orang yang berusaha menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan melanjutkan pembahasan kajian pada malam hari ini, yang mana pekan yang sudah lalu kita membahas terakhir terkait dengan bagaimana seorang muslim mempersiapkan diri ketika akan menunaikan ibadah sholat. Terakhir kita bahas terkait persiapan seorang ketika akan sholat. Intinya apa? Seorang itu ketika akan melaksanakan sholat, dia berusaha untuk bisa hadir sebelum apa? Sebelum waktu sholat. Artinya sebelum adzan berkumandang, dia berusaha hadir ke masjid, lebih mendahului daripada muadzinnya. Bagaimana kita bisa berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan pada malam hari ini masih di kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kita masuk pada bab Adabun Naum, bab terkait dengan adab-adab tidur. Ini merupakan sebuah adab yang mungkin di kalangan kita masih menganggapnya biasa saja. Akan tapi kalau kita lebih mendalami ataupun lebih kita mengetahui bagaimana adab seorang muslim ketika ia akan tidur, tentunya banyak sekali yang mungkin kita belum mengetahuinya. Dan di sini beliau Al-Imam Al-Ghazali, beliau memberikan bab terkait dengan adabun naum, terkait dengan adab-adab tidur. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'ada alaina bi barakatihi fid dunya wal akhirah. Adabun naum, adab-adab tidur. Fa idza aradtan naum, dan apabila kita ingin ataupun hendak tidur, fabsut firashaka mustaqbilal qiblah. Ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita ingin tidur ataupun hendak tidur, maka kita membentangkan kasur kita untuk menghadap ke kiblat. Ini sunnahnya Rasulullah. Bagaimana seorang itu bisa membentangkan kasurnya menghadap kiblat. Wa nam 'ala yaminika kama yubja'ul mayyitu fi lahdihi. Dan tidur dengan menghadap ke sisi kanan. Jadi sisi kanan menghadapnya ke arah kiblat, tidurnya dengan tidur di sisi kanan sebagaimana mayit ini diletakkan di liang lahat. Jadi posisi tidur yang pertama adalah bagaimana seorang itu menghadap kasurnya itu menghadap kiblat,
Kemudian ketika hendak tidur kita membaringkan badan kita ke sisi kanan, seperti mayit yang diletakkan di liang lahat. Jadi dihadapkan ke kiblat. Wa'lam anna nauma mithlul maut. Ketahuilah bahwasanya tidur itu seperti mati. Jadi seorang itu tidak sadar, Pak. Ketika seorang itu sudah tidur. Ya. Apa bedanya seorang itu tidur dengan ngantuk, Pak? Ya. Kalau tidur itu, orang yang tidur itu tidak bisa mendengarkan percakapan orang lain, ya. Tidak bisa mendengarkan aktivitas orang lain. Tapi kalau ngantuk, ya, meskipun dia nahan ngantuk, akan tapi pendengarannya itu masih bisa mendengar, ya, ucapan orang lain berbicara, ya, ataupun aktivitas orang lain masih bisa didengar. Ya, ini kalau tidur apa? An-nauma mithlul maut. Bahwasanya tidur ini seperti orang yang mati. Artinya kita tidak mengetahui keadaan sekitarnya. Wal yaqghata mithlul ba'thi. Dan terbangunnya itu seperti dibangkitkan. Jadi seorang kalau bangun itu seperti dibangkitkan. Wala'alla Allah Ta'ala yakbidu ruhaka fi lailatika. Dan barangkali boleh jadi Allah Subhanahu wa taala itu mencabut roh kita di malam harinya. Pernah kita boten? Kita menyadari ataupun kita mungkin berintrospeksi diri, bermuhasabah. Barangkali tidur ini adalah tidur yang terakhir kita. Barangkali Allah Subhanahu wa taala mencabut roh kita di tidur kita, di malam hari kita. Fakun musta'idan liliqaihi. Maka kita hendaknya musta'idan, bersiap-siap untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Boleh jadi kita malam harinya tidur, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut roh kita dalam keadaan kita tidur. Kita nggak tahu. Makanya yang paling dekat adalah kematian. Maka kita persiapkan diri kita dalam menghadapi kematian. Tidak bisa kita melarikan diri dari sebuah kematian, tidak akan bisa. Karena itu pasti akan terjadi di setiap seorang. Bi antanama ala taharatin. Maka kita bersiap untuk berjumpa ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut roh kita. Dengan apa? Bi antanama ala taharatin. Dengan kita itu tidur dalam keadaan suci. Dalam keadaan bersuci. Ini adalah sunahan yang mungkin kita sering melupakannya. Mungkin kita langsung tidur, berbaring langsung tidur. Dalam keadaan mungkin kita masih berhadas. Maka ini menjadi sebuah kesunahan yang harus kita mengulangnya, kembali kita melestarikan sunah-sunah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan kita tidur dalam keadaan bersuci. Wa takunu wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika. Kesunahan yang selanjutnya adalah kita membuat wasiat. Wasiat tertulis tahta ra'sika, di bawah kepala kita. Pernah buatan Mbak kita membuat wasiat? Ketika kita akan tidur membuat wasiat, malah mungkin takut Mbak ya. Takut kalau kita meninggal beneran. Tapi ini merupakan sebuah kesunahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menulis wasiat tertulis di bawah kepala. Mungkin ditaruh di bawah bantal atau mungkin di lemari dan lain sebagainya. Wasiat, menulis wasiat. Wasiatkan kepada anak-anaknya supaya mungkin lebih giat lagi dalam ibadahnya ataupun yang lainnya. Tentunya ini merupakan kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menulis wasiat. Wa tanama ta'iban minadz-dzunub, dan kita tidur itu dalam keadaan bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ketika kita hendak tidur, maka kita tuh sebelum tidur mengevaluasi, satu hari ini apakah dosa yang saya lakukan ini selama 1 hari.
Di sebelum tidur itu menjadi bahan evaluasi. Bukan kita tidur masih membawa dosa. Maka kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Wa tanama ta'iban minadz dzunub. Kita tidur dalam keadaan bertaubat dari dosa-dosa yang mungkin barangkali dalam satu hari ini kita melakukan sebuah kemaksiatan ataupun dosa. Mustaghfiran, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah perkataan, barang siapa yang tidur kemudian yang mengatakan atau mengucapkan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghafarallahu taala dzunubahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Ini penting sekali, Pak. Mungkin kita sering melupakan sunahan yang diajarkan Rasulullah. Sebelum tidur kita baca istighfar, kita mengevaluasi satu hari ini mungkin kita pernah melakukan kemaksiatan ataupun dosa. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun. Aziman ala alla ta'uda ila ma'siyatin. Setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya kita berusaha untuk tidak kembali kepada perbuatan kemaksiatan. Wa'zim 'alal khair li jami'il muslimin in ba'athakallahu ta'ala. Dan kita juga berusaha bertekad untuk melakukan perbuatan kebaikan untuk li jami'il muslimin, seluruh orang-orang muslim. In ba'athakallahu ta'ala, jika Allah Subhanahu wa taala membangunkan diri kita. Siapa yang bisa menjamin tidur kita itu pasti akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidur malam harinya, saya pasti bisa menjamin tidur saya besok pasti dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menjamin. Artinya apa? Bahwasanya kita tuh disuruh untuk mempersiapkan diri kita betul. Baik itu kita sebelum tidurnya kita menghadap kiblat, kemudian kita berthaharah bersuci, menulis wasiat, dan kita bertobat darinya dosa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berusaha untuk apa? Untuk melakukan perbuatan kebaikan. Meskipun nantinya qadarullah Allah Subhanahu wa taala itu mematikan orang tersebut, maka akan sampai niatnya, Pak. Orang ini sudah berniat ini. Ketika malam harinya ini sudah berniat, saya akan berbuat baik kepada seluruh orang-orang muslim. Kok qadarullah yang meninggal dunia malam harinya, maka sudah sampai niatnya. Jadi setidaknya kita bisa melakukan amalan tersebut. Wa tadzakkar annaka satudja'u fil lahdi kadzalik wahidan faridan. Dan kita disuruh untuk merenungi, disuruh untuk memperhatikan bahwasanya kita nantinya juga akan ditempatkan di liang lahat dalam keadaan kita tuh sendiri. Laisa ma'aka illa amaluk. Dalam keadaan kita sendiri, tidak ada yang menemani kita kecuali amal-amal soleh kita. Ini harus kita ketahui. Ini harus kita merenungi bersama. Bahwasanya ketika kita nantinya di liang lahat, tidak ada teman, tidak ada keluarga kita, tidak ada anak kita, tidak ada kendaraan dan lain sebagainya. Kecuali apa? Illa amal. Kecuali amal soleh kita yang akan menemani. Wala tudza illa bisa'ika. Dan kita tidak akan diganjar, dikasih pahala illa bisa'ika, kecuali sesuai dengan usaha diri kita. Maka di dunia ini merupakan tempat untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh. Kita beramal soleh, berbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya ini menjadi sebuah bekal kita untuk apa? Untuk nantinya menjadi teman ketika kita dikuburkan. Tidak ada teman kecuali amal soleh kita. Wala tastajlib an-nauma takallufan. Di sini Imam Al-Ghazali
melanjutkan bahwasanya jangan kita tuh memaksakan diri kita tuh untuk tidur, Pak. Bitamhidil furusil alwati'ah, dengan kita mempersiapkan kasur agar nyaman tidur kita. Jadi seorang itu jangan memaksakan diri kita untuk apa? Mempersiapkan kasur yang mewah-mewah untuk apa? Agar nyaman tidur kita. Fa innan nauma ta'tilun lil hayati. Karena apa? Karena sesungguhnya tidur itu pemutus kehidupan. Pemutus kehidupan. Jadi kita tidur, kita sedang diputus kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa idza kanat yaqaduka wabalan 'alaika fa naumuka salamatun lidinik. Kecuali kalau kita mungkin begadangnya kita ataupun kita tuh meleknya kita di malam hari itu malah kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah begadangnya kita itu menjadikan kita bertambah dosanya. Maka tidur ini lebih utama. Dia mengatakan di sini fanaumuka salamatun lidinik. Maka tidur ini menyelamatkan agamamu. Jadi ini adalah opsi ya, Pak. Opsi kadar minimalnya. Ketika seorang ketika di malam harinya daripada saya begadang, saya nggak melakukan amal kebaikan, malah saya tambah dosanya, lebih baik saya tidur. Ini kadar minimalnya. Tapi kalau ada orang yang mungkin lebih berpikir lebih lebih tinggi lagi, ya, ia gunakan waktu tersebut untuk apa? Untuk amal soleh. Tapi kalau ada orang yang mungkin benar-benar tidak bisa ini, kalau saya ini begadang ini nggak bisa. Karena apa? Karena saya nanti pasti akan melakukan sebuah perbuatan dosa. Maka saya memilih untuk tidur. Karena mau salamatun lidin. Maka tidur ini lebih menyelamatkan agama kita. Terkadang ada orang yang mungkin malam harinya begadang, ya, tidak ingat waktu, ya, tapi malah melakukan perbuatan kemaksiatan. Ya. Maka lebih baiknya apa? Kita memutus kehidupan tersebut, perbuatan kemaksiatan tersebut dengan apa? Dengan kita tidur. Lebih terjaga. Wa'lam anna al-laila wan nahara arba'un wa isruna sa'atan. Ketahuilah bahwasanya malam hari, ya, siang hari itu kita dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Sama, Pak. Sama semua, baik anak kecil, orang tua, anak dewasa, bahkan orang kafir. Itu sama semuanya. Dikasih waktu 24 jam. Tinggal bagaimana kita mempergunakan waktu tersebut. Ini yang bedakan antara orang yang cerdas dengan orang yang mungkin nggak cerdas. Orang yang bodoh. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu 24 jam. Yang membedakan apa? Kualitas waktu yang ia gunakan. Fala yakun naumuka bil-lail wan nahari aktsara min 8 sa'atin. Maka jangan sampai kita tidur di malam hari kita, di siang hari kita itu lebih dari 8 jam. Ini sudah diperingatkan, sudah diatur. Jangan sampai tidurnya kita itu lebih dari 8 jam. Kalau kita melihat dari sisi kesehatan, itu mempengaruhi, bahkan mempengaruhi anggota tubuh kita. Orang yang kebanyakan tidur, itu nanti malah mempengaruhi anggota tubuh kita, malah menjadi lebih lemas, malah kecemasan itu malah lebih berlebihan. Ini sudah diatur. Bagaimana tidur kita jangan sampai lebih dari 8 jam. Ini dari sisi kehidupannya. Belum lagi kalau kita melihat dari sisi kesehatannya, maka tidak baik setiap harinya, sepanjang harinya, malamnya, ataupun kita siang harinya kok digunakan untuk tidur 8 jam, lebih dari 8 jam, maka tidak baik. Sudah diwanti-wanti. Fayakfika in ishta mathalan sittina sanah. Maka cukup jika kamu tuh diberikan permisalan hidup dalam waktu 60 tahun. Antudayya minha isrina sanatan wa huwa thuluthu umrik. Maka kamu telah menyia-nyiakan
umurmu 20 tahun untuk tidur. Jadi kalau ada seorang nih Pak, umurnya 60 tahun, dan ia gunakan sepanjang harinya tidur, satu harinya 8 jam, bahkan bisa lebih, maka dia sudah terpotong umurnya 20 tahun. Artinya Pak, sepertiga dari umurnya sudah habis untuk tidur saja. Makanya kalau kita melihat sirah Nabawiyah ataupun sirah para sahabat, itu mereka bisa mengatur waktu tidur itu cuma mungkin 2 jam. Dari jam 11 sampai jam 1. Bangun lagi. Bahkan kalau kita melihat orang yang tekun benar dalam belajar, bertolakul ilmi, itu mohon maaf, itu ada seorang ulama yang ia BAB pun itu tidak hilang dari yang namanya menuntut ilmu. Jadi dia BAB, anaknya ini suruh membacakan kitab di luar dari toiletnya. Itu sakingnya benar-benar tidak menyia-nyiakan waktunya. Saking benar-benar tidak menyia-nyiakan waktunya. Kalau kita kan mungkin lebih ya, tidurnya mungkin lebih dari 8 jam. Maka itu tidak baik. Kita telah menyia-nyiakan umur kita separuhnya. Kalau kita nantinya umurnya sampai 60 tahun. Sepertiganya setelah hilang. Untuk apa? Untuk hanya tidur saja. Wa idda inda naumi siwakaka wa tahuraka. Dan ini adab ketika hendak tidur, kita hendaknya untuk bersiwak. Kalau sekarang mungkin kita sikat gigi, ini merupakan sebuah kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika hendak tidur, kita hendaknya untuk membersihkan diri kita. Bahkan dikatakan bahwasanya tidak hanya anggota jasmani kita, bahkan sampai rohani kita. Artinya zahiran wa batinan, baik anggota tubuh yang nampak maupun anggota tubuh yang enggak nampak. Anggota tubuh yang nampak apa? Dengan kita mungkin sikat gigi, dengan kita mungkin berwudu, itu anggota tubuh yang nampak. Wa batinan, dengan apa? Kita menghilangkan rasa mungkin dengkinya kita ataupun sombongnya kita kepada orang lain. Jadi maknanya mungkin ada dua. Di sini disebutkan ada dua. Zahiran wa batinan. Mensucikan diri dari hal yang zahir, entah itu dari sikat gigi ataupun bersuci. Wa batinan, kita menghilangkan sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak buruk kita yang selama ini mungkin masih kita ada di dalam hati kita. Maka kita hilangkan sebelum kita tidur. Wa'zim ala qiyamil lail. Setelah kita bersiwak ataupun kita sikat gigi, kemudian kita berwudu, bersuci, kita berusaha untuk bangun malam. Wa'zim ala qiyamil lail, berusaha untuk bangun malam. Au 'alal qiyami qabla subhi, atau kita bangun sebelum subuh. Kita niatkan malam harinya, kita niatkan supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan tubuh kita ini untuk bangun sepertiga malam ataupun bangun sebelum subuh. Faraqatani fi jawfil lail kanzun min kunuzil birri. Dan dua rakaat di pertengahan malam itu merupakan kanzun. Kalau kita bahasakan secara secara lurusnya adalah harta karun. Jadi seorang yang melakukan sholat 2 rakaat di pertengahan malam itu telah mendapatkan harta karun kebaikan, gudang kebaikan. Artinya apa? Sebelum ia memulai aktivitasnya, ia telah memberikan ataupun melakukan amal soleh. Dengan apa? Dengan kebaikan tersebut. Melakukan sholat 2 rakaat. Fastakthir min kunuzika liyaumil fakrika. Maka kita memperbanyak kebaikan-kebaikan kita, di mana di hari kita tidak ada yang mungkin dapat membantu kita. Tidak ada yang mungkin dapat membantu diri kita. Di hari yang mungkin kita fakir, hari yang mungkin kita dalam keadaan fakiran, kemiskinan, maka kita disuruh untuk apa? Memperbanyak amal kebaikan kita.
falantahna anka kunuzud dunya idza mutta. Maka tidak ada manfaatnya kebaikan-kebaikan ataupun kita mengumpulkan pundi-pundi dunia idza mutta, apabila sudah mati. Jadi selagi nafas kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala, masih belum dicabut roh kita, maka kita gunakan diri kita untuk memperbanyak amal kita. Sebelum apa? Idza mutta, sebelum kematian menghampiri diri kita. Bakul inda naum, dan kita ketika akan tidur maka kita mengucapkan ini doa yang diajarkan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Sini cukup panjang. Kami bacakan dan kami terjemahkan. Bismika Rabbi wada'tu janbi. Bismika, dengan menyebut namamu ya Allah. Wada'tu janbi, letakkanlah diriku di sisi, artinya sisi kanan, meletakkan badannya. Wa bismika arfa'uhu faghfirli dzanbi, dan dengan menyebut namamu ya Allah, arfa'uhu, angkatlah diriku, faghfirli dzanbi, dan ampunilah diriku dari dosa-dosaku. Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma ya Allah, kini hindarkanlah, jauhkanlah, lindungilah adzabaka, dari azabmu, yauma tab'atsu ibadak, di mana di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Allahumma bismika ahya wa amut. Ini harus hafal, Pak. Doa yang sering kita dengar dan sering kita amalkan. Doanya Allahumma bismika ahya wa amut. Allahumma ya Allah, bismika, dengan menyebut namamu, ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati. Wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan ataupun kejahatan, dari setiap yang memiliki kejahatan. Wa min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyatiha, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan seluruh dabbah. Dabbah itu kalau diartikan secara secara normalnya itu adalah binatang melata, dabbah. Anta akhidun binasiyatiha, yang mana engkau memegang kendalinya. Jadi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala yang memegang kendalinya. Oleh karena itu kita disunahkan untuk apa? Membaca doa, membaca perlindungan, agar kita dijauhkan dari kejelekan, dari keburukan. Inna Rabbi ala siratin mustaqim, sesungguhnya Rabb, Tuhanku, ala sirat mustaqim, maka tunjukilah pada jalan yang lurus. Allahumma antal awwalu falaysa qabla syai'un. Allahumma ya Allah, rasanya engkau adalah al-awwal, yang pertama, falaysa qabla syai'un, tidak ada sesuatu yang mendahuluimu. Maka kata al-awwal ini adalah al-awwalu bila bidayah, jadi awal tidak ada permulaannya. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un, dan engkau adalah yang terakhir, di mana tidak ada hambamu yang terakhir. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un, dan engkau adalah yang terlihat. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'un, engkau adalah yang maha batin. Iqdi anni din, ini doa. Kemudian beliau melanjutkan doanya, iqdi anni din, maka lunaskanlah diriku dari hutang-hutang. Ini doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mohon perlindungan. Dan nanti terakhirnya apa? Kita mohon untuk diberikan kemudahan dalam urusan kita, yaitu dalam urusan melunasi hutang kita. Wa aghnini min faqrik, dan cukupkanlah diri kita dari rasa mungkin dalam kehidupan kita mungkin kurang, maka cukupkanlah kehidupan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Allahumma ya Allah, engkau khalaqta, yang menciptakan nafsi, diriku, wa anta tawaffaha, dan engkau yang mematikan
laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fadha biha tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Ini panjang doanya. Di doa yang diajarkan ataupun yang dituliskan oleh Muhammad Al-Ghazali, doanya panjang. Akan tapi kalau kita meringkasnya cukup kita mengucapkan bismika Allahumma ahya wa amut. Itu sudah mencakup semuanya. Tapi kalau kita mungkin hafal, itu lebih utama lagi. Lebih utama lagi. Ya. Kemudian dari sini melanjutkan, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunyaya wal akhirah. Allahumma ayyaqdini fi habis sa'ati ilaik. Allahumma ya Allah, ayyaqdini, bangunkanlah diriku di mana di waktu yang engkau cintai, ahabbas sa'ah. Wasta'milni bihabbil a'mal ilaik. Dan gunakanlah diriku di amal-amal yang engkau cintai. Lituqarribani ilaika zulfa, agar aku tuh dekat denganmu dengan sedekat-dekatnya. Wa tub'idani an sukhtika bu'dan, dan jauhkanlah diriku dari murkamu ya Allah. As'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirli wa ad'uka fastajibli. Ini merupakan doa yang panjang. Mungkin kalau kita melafadzkannya terlalu panjang. Cukup kita mungkin bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian thumma iqra ayatul kursi. Adab yang selanjutnya ataupun kesunahan yang selanjutnya adalah kita membaca ayat kursi. Ini menjadi sebuah kesunahan yang harus kita mungkin diusahakan untuk melakukannya dengan apa? Membaca ayat kursi. Wa amanar rasul. Amanar rasul itu surat Al-Baqarah. Itu ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun, sampai seterusnya. Itu dua ayat yang disunahkan untuk kita baca sebelum tidur. Maka dikatakan man qara'a al-ayah min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang baca surah dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kafatahu, maka Allah akan mencukupkan dirinya dari apa? Satu, dihindarkan dari mara bahaya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya. Ini harus hafal lah. Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas ini sudah maklum ya, sudah kita ketahui bersama. Surah Al-Ikhlas, kemudian wal muawwidzatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka kita disunahkan membaca surat-surat tersebut. Membaca sunahnya itu apa? Dibacanya ini dengan kita meletakkan kedua telapak tangan kita. Kemudian sudah selesai kita baca dari surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, kita disunahkan untuk apa? Mengusap dari kepala kita sampai ke anggota tubuh kita. Wa tabarakal mulk, surah Al-Mulk. Jangan baca surah Al-Mulk ketika hendak tidur ataupun sebelum tidur. Ini seorang yang baca surah Al-Mulk ini akan dihindarkan dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Ini dibaca surah Al-Mulk. Wal ya'khudka an-naumu wa anta ala dzikrillah ta'ala. Dan ketika kamu hendak tidur, maka kamu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala taharati, dan kamu dalam keadaan bersuci. Jadi setelah panjang lebar saya tadi menyebutkan dari adab-adabnya seorang yang hendak tidur, maka jangan sampai kita meninggalkan zikir ataupun bacaan doa
sebelum tidur. Wirid-wirid yang saya sebutkan tadi, dari mungkin membaca surah ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falak, itu merupakan zikir-zikir yang seharusnya kita usahakan untuk bisa mengamalkannya. Baca ya mungkin kita seringnya lupa Pak ya. Seringnya lupa. Kita mungkin tidurnya kita tuh malah tidur dalam keadaan mungkin satu capek. Capeknya kita mungkin apa? Dengan scrolling HP, ketiduran kan biasanya. Atau mungkin kita capek betul, kita lupa dalam keadaan mungkin berhadas, belum bersuci. Itu merupakan kesalahan yang mungkin sering diabaikan, malah sering dilupakan di zaman sekarang. Tentunya ini merupakan sebuah kesunahan yang harus kita hidupkan kembali. Entah itu diri kita untuk senantiasa berzikir sebelum tidur kita, kemudian kita bersuci. Faman fa'ala dzalika urija fi biruhi ila al-'arsy. Dan barang siapa yang mengamalkan tadi yang sudah disebutkan tadi, urija biruhi ila al-'arsy, maka akan diangkat ruhnya di atas arsy. Wa kutiba musalliyan ila ayyastayqidha, dan dituliskan seperti orang yang sholat sampai dia bangun. Jadi orang yang mengamalkan tadi wirid-wirid tadi akan diangkat ruhnya di atas arsy, kemudian akan dituliskan seperti orang yang sholat semalaman sampai dia bangun. Jadi benar-benar ini syariat, bahwasanya agama Islam itu benar-benar memperhatikan betul. Bahkan orang yang mungkin dalam segi mungkin remeh, kelihatannya remeh, akan ada nilai pahala di situ. Tidurnya kita itu bisa bernilai pahala. Dengan apa? Dengan kita meniatkan. Terkadang kita lupa hanya tidur, menggugurkan rasa capek kita. Maka yang bedakan apa? Tidurnya orang yang berkualitas dengan orang yang biasa saja apa? Dengan niatnya. Niatnya nanti malam ingin bangun. Sebelum tidur dia bersuci. Itu merupakan sebuah awal menjadi perbuatan yang menjadi ibadah. Tidur. Fa'idha istaiqata, dan jika kamu telah bangun, farji ila ma'aftuka awalan, maka kembalilah kamu seperti yang tadi disebutkan berkaitan dengan wirid-wiridnya. Wadawim ala hada tardib baqiyatan umrika, dan istiqomahkanlah, dawam, berkomitmen. Tapi kita mungkin tidak bisa langsung konsisten. Tapi kita perlahan dulu, kita coba. Mungkin hari ini ataupun besok kita mencoba tidur kita mungkin dibatasi, atau mungkin kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, bersiwak dulu sebelum tidur, bertoharah, bersuci. Intinya kita benar-benar berusaha mendawamkan, berkomitmen, beristiqomah. Wadawi ma'ala hadha tardib baqiyatan umrika, di sisa umur kita. Jadi kita berusaha untuk berkomitmen, beristiqomah, mengamalkan sunnahnya di sisa umur kita. Fa in syaqqat 'alaika al-mudawamah, dan jika kamu merasa berat untuk berkomitmen, untuk istiqomah, asbir sabral marid, maka kamu bersabar. Disuruh bersabar sebagaimana sabarnya orang yang sakit. Orang yang sakit itu disuruh bersabar. Ala mararatid dawa'i intidharan isyifa'i, sebagaimana orang yang sabarnya orang sakit terhadap pahitnya obat-obat. Jadi kalau orang sakit itu bersabar dari kesakitannya, dan juga sabar ketika diberikan obat. Dan obat ini terkadang rasanya pahit. Sama ketika kita hendak melakukan sebuah amal kebaikan, mungkin kita merasa capek, mungkin kita merasa lelah, mungkin merasa berat, tapi itu adalah sebuah obat.
Dan kalau obat ini sudah sampai ataupun sudah kita rasakan, itu nanti sudah terbiasa. Jadi kita mulai perlahan, mungkin dari tidur kita dikurangi, yang tidurnya 8 jam sehari, dikurangi 1 jam, 1 bulan dulu, 1 jam dikurangi. Kita mendawamkan itu. Wa takafir fi qasri umrika, dan renungkanlah bahwasanya umurmu itu pendek. Umur kita itu pendek. Wa in istamathalan mi'ata sanatin fahiya qalilatun bil idhafati ila maqamika fid daril akhirah. Sini Imam Al-Ghazali disuruh kita tuh merenungkan bahwasanya umur seorang itu pendek. Dan jika seorang itu diberikan umur sampai 100 tahun, itu adalah umur yang pendek juga. Faqalilan, dinisbatkan kepada tempat tinggal nantinya yang abadi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Darul akhirah. Jadi kita di dunia ini diberikan umur mungkin tidak sampai 60 tahun, atau mungkin 70 tahun. Atau mungkin orang yang diberikan umur sampai 100 tahun. Itu diibaratkan, dinisbatkan dengan nantinya seorang yang hidup darul akhirah, di negeri akhirat. Lebih kekal mana? Lebih kekal nantinya kan? Daripada orang yang hidup di dunia sampai 100 tahun. Kita disuruh untuk berpikir. Makanya di dunia ini jangan sampai kita turun amal. Kita mengharap mengandai-andai. Seandainya nanti saya hidupnya lebih lama lagi. Kita mengandai-andai namanya itu. Yang kita persiapkan apa? Kita persiapkan diri kita bagaimana kita nantinya ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tiba-tiba dicabut roh kita dari jasad kita, maka itu yang harus kita persiapkan. Bukan malah kita mengandai-andai, mengharap-harap sesuatu yang belum terjadi. Wa ta'ammal annaka kaifa tahammalu al-masyaqqah wa dhul fi talabid dunya syahran aw sanatan raja'a an nastariha biha 20 sanah. Di sini juga disuruh kita merenungkan bagaimana kita bisa menerima sebuah kesulitan atau penghinaan di dalam kita mencari kehidupan dunia. Entah itu syahran 1 bulannya, atau sanatan 1 tahunnya. Raja'a an tastariha biha 20 sanah mathalan. Dan kita mengharapkan di waktu kita itu ada waktu istirahat selama 20 tahun. Itu sebentar. Kita fokus hanya mencari kehidupan dunia, tapi nanti di endingnya, di akhir hayatnya, kita mungkin mengharapnya, wah nanti kalau saya sudah memperbanyak bekal kehidupan dunia, ini harapannya apa? Nanti bisa umurnya ini bisa istirahat. Akan tapi yang namanya takdir Allah itu kita bisa berubah. Tidak ada yang tahu. Boleh jadi kita mengumpulkan dunia, belum sampai waktunya kita yang sudah diandai-andaikan, yang sudah kita harapkan, qadarullah Allah sudah mencabut nyawa kita. Maka kita disuruh merenungkan. Umur kita itu adalah umur yang pendek. Fakaifa la tahammalu dzalika ayyaman qala ila raja'an istirahati abadan. Dan kita disuruh untuk merenungkan bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih kekal. Wala tutawil amalaka fayuthqalu 'alaika 'amalu. Maka di sini beliau memberikan sebuah saran ataupun nasihatnya, maka jangan sampai kamu memperpanjang angan-anganmu, memperpanjang harapan-harapanmu, fayuthqalu 'alaika 'amalu. Maka itu akan memberatkan dirimu dalam beramal. Orang kalau sudah berandai-andai, sudah ada harapan nantinya saya akan ini, itu nantinya akan memberatkan amal kita. Istilahnya akan berat kita dalam beramal soleh. Nah, kita jangan sampai beratkan. Yang di depannya kita fokuskan dulu, kita usahakan dulu, baru nanti kita mengharapkan. Itu terkait dengan adabun naum.
karena waktunya sudah selesai. Ini masih sedikit, kita lanjutkan pekan yang akan datang insyaallah taala, masih terkait dengan adabun naum. Selanjutnya nanti setelah adabun naum kita masuk ke adabul shalah. Adab terkait dengan salat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.